Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Yang terjadi adalah mobilisasi besar-besaran, instrumen kekuasaan negara, baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu kepala desa, lurah. Kita dari PP Polri, ini adalah simpati atau utusanipun Pak Lutfi, mantan Kapolda Jateng. Mangke nyun sewu Pak Bakri sekeluarga nyun tulung tanggal 17 November 2012 nomor 2 Pak Lutfi. Sambil saya bagi sembako, sambil saya perintahkan lurah, camat, sambil saya minta aparat keamanan untuk tolong ya, semuanya nih perintah dari saya, bantuin. Terus saya telepon pelaku-pelaku bisnis, you siapin ya 100.000 sembako, you 100.000 sembako. Nah, saya tanya pada Deddy Sitorus, Anda bahagia juga melihat hasil Pilkada Jakarta? Bahagia karena nggak ada darah yang tertumpah ya. Oke. Cuma mungkin kalau darah tinggi naik nih. Darah tinggi naik? Iya, karena peserta pemilu itu bukan hanya partai-partai yang ada partai coklat nih yang Partai coklat itu apa? Partai coklat itu polisi dan ASN. Polisi? Ya, jadi kita harus berterima kasih karena pemenang pemilu ini sebenarnya Jenderal Sigit dan Jenderal Tito nih, kalau menurut saya. Hah? Iya, ya itu fakta yang kita temukan di lapangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobilisasi besar-besaran, instrumen kekuasaan negara, baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu kepala desa, lurah. Seperti kita lihat di Medan, penyebaran di Sumatera Utara, penyebaran beras dan uang yang begitu masif. Ada beras 5 kg dengan inisial BN, beras Nusantara. Ini kan jelas sangat terasosiasi dengan salah satu calon, Bobi Nasution, gitu ya. Dan itu masif sekali. Tertangkap di Deli Serdang misalnya, termasuk di di Kota Medan, ya. Itu yang kerja camat, lurah, dan kalau di sana istilahnya kepling. Kalau kita mungkin RT, ya. Jadi itu sebenarnya yang membuat darah tinggi kita naik. Darah tinggi naik. Darah tinggi naik karena apa? Mereka ini kan digaji negara untuk menjalankan undang-undang dan peraturan. Tetapi informasi yang kita terima dari seluruh penjuru negeri, terutama di sekitar 9 provinsi yang sangat penting, yaitu kalau saya tidak salah, indikasi yang kami terima itu ya anak buahnya Pak Sigit, ya Kapolri, lalu anak buahnya Pak Tito itu PJ-PJ dan dinas-dinas itu. Oke. Kalau balik ke Jakarta, kalau soal kalah menang itu soal biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri, niki kita dari PP Polri. Ini adalah simpati atau utusanipun Pak Lutfi, mantan Kapolda Jateng. Mangke nyun sewu Pak Bakri sekeluarga nyun tulung tanggal 17 November 2012 nomor 2 Pak Lutfi. Ampun kesupen nggih. Lah niki sekedar bingkisan dari Pak Lutfi, semoga barokah untuk Pak Bakri sekeluarga. Ngoten nggih? Ngoten, matur nuwun, guru cekap nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kirno, Bu Santoso, Bu Bitoyo. Ini ada bantuan dari Pak Lutfi, dari Lutfi Jaya Padi. Ya, Lutfi Jaya Padi ini memberi bantuan kepada pensiunan polisi dengan harapan nanti di tanggal 27 November dalam Pilgub untuk memilih Pak Lutfi sebagai gubernur. Tolong disampaikan kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada temannya, tetangga kiri kanannya untuk memilih Pak Lutfi. Demikian. Sehat ya Bu Salaman. Bu Salaman, ini rekan-rekan dari PP Polri, para purnawirawan yang tergabung dalam relawan Lutfi Jaya hadir dan sekaligus
mengingatkan kepada panjenengan Bu Salaman, nanti disampaikan kepada sanak saudaranya, tetangga sekanan kiri, ampun kesupen, tanggal 27 November 2024, coblos sinten? Bapak Lutfi. Ya, nomor kali. Ya, nggih. Ngaten nggih. Ini ada bingkisan dari beliaunya, semoga bermanfaat. Matur sembah nuwun sanget Sami-sami, keluargane kula. Nggih. Menawi wonten lekatipun, wonten kediranganipun, dalem nyuwun pangapunten. Terima kasih Mas. Pada hari ini Purnawirawan Polri Pati bekerja sama dengan tim Ses Lutfi Jaya Pati ya melaksanakan kegiatan bakti sosial ya. Bakti sosial terhadap warga Purnawirawan Polri. Ya, pada warga Purnawirawan agar dari PP Polri bekerja sama dengan masyarakat Purnawirawan Polri untuk memilih Pak Lutfi ya sebagai Gubernur Jateng di tanggal 27 November nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok itu Jokowi nggak nyoblos RK karena dia di Jawa Tengah. Prabowo juga nggak nyoblos RK karena dia di Bojongkoneng. Bahkan RK dan Suswono juga nggak akan nyoblos gambarnya sendiri karena mereka milih dia di Jawa Barat. Terus ngapain lu disuruh nyoblos yang mereka sendiri nggak nyoblos gambarnya? Nah, ini kecerdasan sosial media gitu loh. Kecerdasan rakyat yang kadang-kadang melampaui bahkan dari apa yang sempat kita duga. Bahwa mereka juga bertanya, oke, Jokowi bilang, ayo coblos RK. Lu nyoblos di mana Pak Jokowi? Lu nyoblos RK? Enggak. Saya nyoblos Jawa Tengah. Saya kan memilih Gubernur Jawa Tengah. Lalu Prabowo bilang, ayo coblos RK. Bapak milih di mana? Bojongkoneng. Yang Bapak pilih Gubernur Jakarta? Bukan, tapi Gubernur Jawa Barat. Nah, yang lebih lucu lagi di tulisan ini, RK-nya sendiri pun tidak nyoblos mukanya. Suswono juga tidak nyoblos mukanya. Kenapa? Karena mereka milihnya bukan di Jakarta. 12 partai lawan satu partai, lawan anak Abah, lawan Ahoker, lawan Persija. Keok. 12 partai kebun kosong. Kagak ada warganya. Jakarta lu mau samain mau kota-kota lain. Kagak mempan dah. Ya. Daerah-daerah lain boleh lo atur. Tapi untuk di Jakarta kagak bisa. Suara orang Jakarta tidak bisa diperjualbelikan. Asal lo tahu tuh ranking, mendingan lo pulang, ya nggak naik bus atau lo naik travel, cuman 150.000. Lo kagak ada biar gua TF nih. Jokowi adalah penyandra, penjahat dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Nah, saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera dan penjahat. Bahwa PDIP
terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Merdeka! Ya, saya kira begitu. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih, ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus, ya. Sedikit lagi, Pak. Namanya siapa, Bu? Kurnia, Pak. Kurnia. J. Satu lagi, Pak. Bang Dedi, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun. Dengan biaya sendiri, kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu, ya sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami, menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah, nah berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya Pak. Tambahan Pak, Ibu Bivitri sebentar, untuk Ibu Bivitri kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi apa namanya ya, di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufu Fafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun, ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu, oh ya satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirep begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Silakan selanjutnya Bung Edi. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.